Terima kasih saudara-saudara sudah bersedia hadir untuk mengikuti presentasi kesehatan pada malam hari ini. Tanpa terasa, COVID sudah berlangsung 1 tahun lebih, dan presentasi kesehatan kita lewat Zoom ini juga hampir 1 tahun. Awal mulanya Pak Heru waktu itu berpikir bagaimana kita bisa aman di tengah pandemi. Dan dia ingat Pak Abi waktu itu diberi produk New Image ini karena masalah pada tulang punggung dan hasilnya bagus sekali. Jadi akhirnya kita memulai tema-tema awal kita aman di tengah pandemi. Nah, minggu yang lalu kita membahas tema kita bahwa kita dirancang dengan sangat ajaib dan setiap organ tubuh kita itu luar biasa kerjanya. Kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan otak manusia dan otak kita diciptakan begitu ajaib dengan cara kerja yang begitu istimewa dan tidak ada duanya. Komputer manapun tidak ada yang mampu memadai atau menyeimbangkan kemampuannya dengan otak kita. Lalu kita juga membahas tentang regenerasi sel yang luar biasa sekali. Tentang kerja jantung yang setiap hari itu memompa darah dan mengalirkan nutrisi ke seluruh sel-sel tubuh kita, mengalirkan oksigen ke seluruh sel tubuh kita, dan sekali muter bisa keliling 2,5 kali bumi, saudara. Menempuh jarak yang begitu panjang, sesuai dengan panjang pembuluh darah kita ketika disambung-sambung. Nah, kalau ada hambatan, maka itu akan mengganggu pengantaran oksigen dan nutrisi. Sehingga seringkali ada orang yang ujung-ujung jarinya jadi dingin, ujung-ujung kaki jadi dingin, ujung-ujung telinga dingin, karena nutrisi yang menjadi sumber pembakaran kita tidak sampai ke ujung-ujung. Apalagi kalau pengantaran oksigen telat masuk otak, saudara. Wah, ini bisa akibatnya fatal. Nah, kita malam hari ini akan berbicara tentang pencernaan. Karena pencernaan pun ternyata satu sistem tubuh yang luar biasa sekali yang bisa menentukan kita sehat atau tidak. Pencernaan juga menentukan apakah kita berusia panjang atau tidak. Apakah kita akan awet muda atau tidak. Mari kita lihat penjelasan dari pakarnya. Kesehatan pencernaan dan usus Anda. Kita melihat bahwa panjang saluran pencernaan manusia dari mulut sampai ke anus, dari mulut terus sampai ke lambung, kemudian usus kita, kemudian sampai ke anus, itu kurang lebih 30 meter, saudara, atau sekitar 20 kalinya panjang tubuh manusia. Organ pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, kantong empedu, usus 12 jari, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Panjangnya tidak main-main, saudara, 30 meter. Makanya tadi Pak Heru katakan ketika tantenya mengalami masalah karena ada kebocoran pada usus dan akhirnya pecah, maka kotoran yang merupakan sampah dan berbagai macam bakteri di dalamnya, bakteri pembusuk, bakteri yang masuk lewat makanan, lewat minuman, dan segala macam, saudara, itu nyebar ke seluruh tubuhnya, sehingga bisa berakibat sangat fatal. Jadi, saudara, kalau sampai saudara tidak bisa BAB 2 hari,
3 hari sekali harus cepat-cepat diatasi. Jangan dibiarkan, saudara, karena itu adalah sampah, dan kalau tidak bisa dikeluarkan lewat tubuh kita, maka itu diserap oleh darah lagi. Jadi kita harus waspada dengan sistem pencernaan kita. Ketika kita masih ada di dalam kandungan sebagai bayi, kita mendapat makanan dari ibu kita lewat saluran plasenta. Makanya orang Jawa itu kemudian menghormati plasenta itu dan kemudian ditanam. Dikasih dikuali, kemudian ditanam. Karena itulah yang memberikan makanan dan sumber kehidupan dari ibu kepada bayi. Nah, apa yang dimakan bayi, apa yang dimakan ibu itu juga dimakan oleh bayi. Kalau ibu memakan makanan yang kandungan gizinya tinggi, bayi bertumbuh dengan sehat, semua organ-organ tubuh bertumbuh dengan baik, saudara. Tapi kalau ibu makan makanan yang junk food atau makanan cepat saji, makanan yang nilai gizinya rendah, maka bayi itu bisa mengalami berbagai macam gangguan pertumbuhan pada organ tubuhnya, saudara. Karena apa yang dimakan ibu itu juga dimakan bayi. Sebab itu setiap ibu yang hamil harus memastikan memberikan nutrisi yang terbaik buat bayinya. Nah, salah satu nutrisi terbaik dari New Image adalah produk yang bernama K28. K itu diambil dari nama penemunya Sir Hans Krebs, yang menemukan tubuh kita membutuhkan 28 unsur nutrisi yang terdiri dari vitamin lengkap, A, B, C, D, E, K, dan sebagainya. Kemudian vitamin, mineral yang lengkap, kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, dan sebagainya. Dan juga kita membutuhkan protein dan sebagainya yang jumlahnya 28 yang dalam dosis tertentu kalau tercukupi dengan baik akan membentuk rantai energi yang akan membentuk semua kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Nah, K28 ini menjamin seluruh kebutuhan sel kita tercukupi dengan baik dan semuanya terserap tanpa ada sampah, saudara. Jadi seluruh nutrisi yang ada dalam K28 itu akan diserap tubuh kita dan dialirkan ke semua organ tubuh kita dan memberikan nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga kita penampilannya prima, tidak loyo, tidak letih, tidak lesu, sepanjang hari kita energik, saudara. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk semua orang sejak dalam kandungan sampai kita dekat dengan liang kubur. Karena semua orang supaya itu yang terbaik. Nah, ketika bayi ada dalam kandungan ibu, apa yang dimakan ibu itu juga dimakan oleh bayi. Sebab itu kalau kita punya anak atau kita sedang hamil, ibu-ibu ya, itu harus memastikan untuk memberikan nutrisi yang terbaik buat bayinya. Dan jangan lupa berikan K28. Itu nutrisi, aset yang terbaik yang bisa diberikan kepada ibu maupun janinnya. Supaya otak bayi berkembang maksimal dan bayi itu jadi cerdas. Dan ketika mendapat nutrisi terbaik, seluruh organ tubuh bayi berkembang dengan sempurna dan tinggi bayi bisa maksimal. Nama produknya K28. Nah, saluran pencernaan pada bayi masih sangat bersih waktu itu. Belum ada bakteri, belum ada virus, belum ada jamur dan sebagainya. Lalu saudara,
usus itu sering dikatakan sebagai otak kedua. Kenapa demikian? Karena apa yang dirasakan oleh otak itu akan dirasakan oleh perut kita. Kalau kita stres, maka usus dan pencernaan kita bekerja itu ya, terganggu cara kerjanya. Jadi ada kerewelan-kerewelan pada usus kita, sehingga ketika kita stres tiba perut kemudian bisa diare atau bahkan bisa sembelit. Sebaliknya saudara, kalau perut bermasalah, merasakan sesuatu yang tidak nyaman, maka itu akan dipancarkan ke otak kita, sehingga otak kemudian tidak bisa bekerja dengan baik karena terganggu oleh pencernaan kita. Jadi usus atau pencernaan itu dikatakan sebagai otak kedua. Sesaat setelah dilahirkan, bakteri di usus mulai tumbuh dan berkembang membentuk koloni. Untung saudara, ibu itu memberikan bakteri baik melalui ASI dan kolostrum. Apa beda ASI dengan kolostrum? ASI itu air susu ibu. Tetapi sebelum keluar air rum, nah kolostrum ini berwarna kuning dan agak kental, saudara. Jadi seringkali orang tua dulu menganggap itu susu basi dan sering dibuang. Padahal itu adalah nutrisi terbaik, makanan alami pertama yang disediakan Tuhan untuk membentuk kekebalan bayi. Nah, kolostrum ini adalah kepala susu, kepala ASI. Sebelum kita menikmati ASI, yang pertama kali kita nikmati adalah kolostrum itu. Dan ini harus diberikan kepada bayi sebagai nutrisi pertama yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Nah, ketika bayi mendapatkan air susu ibu dan mendapatkan kolostrum yang dihasilkan ibu yang melahirkan 3-5 hari pertama, maka sistem kekebalan bayi itu akan bertumbuh sempurna yang nanti akan bermanfaat sampai dewasa. Bayi yang mendapatkan kolostrum yang cukup dan ASI itu akan jauh lebih sehat dari bayi yang tidak mendapatkan ASI dan kolostrum. Nah, bakteri baik yang diberikan oleh ibu itu, saudara, melalui ASI dan melalui kolostrum, berfungsi membantu pencernaan, sistem kekebalan tubuh, memproduksi berbagai vitamin dan mineral yang dihasilkan dari proses pencernaan dan membantu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan kognitif. Jadi saudara lihat di sini, ternyata ASI dan kolostrum itu sangat penting sekali bagi bayi karena itu akan memasukkan bakteri baik atau probiotik. Bakteri yang mendukung kehidupan, probiotik, yang membantu untuk menyehatkan pencernaan kita, meningkatkan kekebalan tubuh, memproduksi berbagai vitamin dan mineral, dan meningkatkan kecerdasan. Jadi sangat penting, saudara. Nah, ada 6 penyakit yang berkaitan dengan pencernaan kita. Yang pertama, saudara, itu berkaitan dengan batu empedu. Akibat pola makan yang buruk, obesitas, dan faktor genetik, kadang orang bisa mengalami munculnya batu empedu. Lalu masalah berikut diare disebabkan keracunan makanan atau alergi terhadap makanan minuman tertentu dan bakteri. Jadi usus itu penuh dengan bakteri, saudara. Baik itu bakteri baik atau bakteri yang mempertahankan kesehatan usus dan kesehatan kita secara keseluruhan. 70% sistem kekebalan itu ada di usus, saudara. Jadi
kita perlu menjaga usus kita itu memiliki bakteri baik yang cukup. Nah, selama ini kita taunya Yakult atau yogurt itu sumber bakteri baik. Tetapi kita punya produk namanya kolostrum atau makanan alami pertama yang dihasilkan ibu yang melahirkan 3-5 hari pertama yang mengandung probiotik atau bakteri baik yang menyehatkan pencernaan dan tubuh kita secara keseluruhan. Berikutnya adalah radang usus buntu. Ini disebabkan pengaruh benda asing, kanker atau infeksi. Lalu saudara ada lagi gastritis atau asam lambung disebabkan muntah kronis, telat makan atau stres. Jadi bukan hanya faktor makanan, bukan hanya faktor telat makan. Saudara kalau sering mengalami stres, mengalami depresi, itu akan membuat lambung mengeluarkan asam, saudara. Dan asam itu kemudian akan membuat lambung kita terkikis dan mengalami luka. Itulah yang dinamakan gastritis. Nah, hati-hati saudara, kita harus belajar berserah, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mempercayakan setiap masalah kita ke dalam tangan Tuhan, supaya apapun beban dan masalah yang kita hadapi, seperti Paulus, aku sanggup menanggung segala sesuatu bersama Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan ditanggung sendiri, saudara. Tapi kita menanggung beban masalah kita bersama Tuhan. Kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita bisa terbebas dari stres. Ini kuncinya, saudara. Supaya kita tidak mengalami asam lambung. Yang berikutnya sembelit disebabkan kurangnya konsumsi serat dan air putih. Kemarin minggu lalu saya sudah membahas pentingnya air putih untuk otak, karena otak 80% itu cairan, saudara. Telat makan, ngantuan, saudara, nggak bisa konsentrasi. Jadi anak-anak supaya konsentrasi bagus harus sangu air minum, saudara, supaya tidak kekurangan cairan, supaya otak bisa bekerja dengan maksimal. Lalu air juga penting untuk ginjal. Nah, kalau kita minum cukup, ginjal bisa bekerja dengan baik, menyaring kotoran, dan membuang racun-racun itu keluar dari tubuh. Tapi kalau saudara kurang minum, nanti akan bisa mengalami radang ginjal, keracunan, dan bahkan bisa gagal ginjal. Jadi air itu penting sekali untuk otak dan ginjal, dan sekarang untuk masalah pencernaan kita, kesehatan pencernaan, harus banyak minum air. 1,5 liter sampai 2 liter. Gampangnya saudara, sediakan 1 botol isi 1,5 liter. Setiap hari harus habis dan ditambah 2 gelas lagi. Itu akan menyehatkan otak, ginjal, dan pencernaan kita. Yang terakhir, ambeien. Muncul akibat tekanan di area anus dan rektum. Nah, 6 jenis penyakit pencernaan ini penyebabnya pola makan. Apa makanan yang kita konsumsi banyak mengandung sayur, buah, protein atau enggak, saudara? Banyak mengandung serat atau enggak? Kalau kita banyak makan gula, garam, dan lemak, dan kurang serat, kurang vitamin, mineral, maka itu menjadi pola makan yang buruk dan membuat usus kita kurang sehat. Jadi saudara, jangan hanya mengejar makanan enak, tapi cari makanan yang bergizi, yang ada sayurnya, ada buah-buahan yang menjadi sumber vitamin dan mineral. Lalu kemudian selain sayur dan buah, banyak makan serat-serat, saudara. Dari itu ya, biji-bijian yang masih ada itunya, kulitnya, kemudian dari kulit-kulit buah dan sebagainya, itu banyak mengandung serat.
Lalu penyebab penyakit pencernaan lagi keracunan makanan dan alergi. Lalu benda asing, bakteri, virus, stres, dan kurang serat. Jadi kurang serat itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan buat kita. Saudara lihat dua orang ini, kanan dan kiri, menurut Anda berapa selisih usia ibu itu? Kalau melihat sepintas kita bisa mengatakan, wah minimal selisih 5 tahun. Atau kalau lihat kerut-kerutnya, wah mungkin 10 atau 15 tahun, saudara. Tapi sebenarnya dua ibu itu kembar siam, lahir pada hari yang sama, cuma beda berapa menit, saudara. Tapi yang satu kerja di dalam kantor, yang satu kerja di perkebunan, dan terpapar sinar matahari terus-menerus, dan terkena sinar ultraviolet. Nah, ini menyebabkan penuaan dini, saudara, sehingga ibu itu lebih cepat menua. Bagi ibu yang kita, sinar ultraviolet itu bisa menyebabkan penuaan dini, dan lingkungan yang kurang sehat, polusi udara, polusi air itu juga menyebabkan penuaan dini. Ini dokter Hiromi Shinya, ahli bedah gastrointestinal dari Jepang. Beliau mengatakan dalam buku yang bagus sekali, saya berkali-kali membaca bukunya, dia katakan kulit itu menunjukkan usia kita, terutama kulit muka. Orang yang kulit mukanya itu halus akan dikatakan, wah ibu awet muda ya. Tapi kalau banyak kerut-kerut atau kering kulitnya, kita dikatakan, kok ibu kelihatan lebih tua sekarang ya. Jadi barometer menilai seseorang awet muda atau tua apanya, saudara? Kulitnya, terutama kulit muka. Kulit kencang dan segar menunjukkan rahasia awet muda. Bagaimana supaya kulit jadi kencang? Kata dokter Hiromi, jawabannya usus atau pencernaan harus sehat. Kalau saudara mau kulitnya tuh kencang, kulit muka saudara itu tidak banyak kerut-kerut, saudara harus menjaga makanan, menjaga supaya tidak mengalami stres, minum air yang cukup supaya usus dan pencernaan saudara sehat. Bila usus sehat, nutrisi dapat diserap dengan baik. Sedang ampas atau toksin dibuang lewat feses. Ini saudara, makanan itu dipisah. Yang nutrisinya, gizinya diserap oleh usus kita, dialirkan ke semua sel dan organ tubuh. Sementara ampas atau toksin dibuang lewat feses kita. Jadi pencernaan itu banyak bakterinya, saudara. Banyak sampah-sampahnya. Banyak toksin-toksinnya. Jadi tidak boleh main-main. Tidak boleh dibiarkan toksin atau sampah itu lama-lama, saudara. Seandainya selokan itu dibiarkan tidak teralirkan lama, apa yang terjadi, saudara? Peceren, comberan, baunya sampai kemana-mana. Dan itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Sama halnya kalau usus kita itu tidak mengolah, membuang feses setiap hari, maka itu akan baunya seperti comberan, saudara. Itu akan bau sekali dan itu adalah sampah-sampah, toksin-toksin. Dan kalau BAB tidak lancar, toksin akan diserap darah dan dikeluarkan lewat keringat, sehingga membuat kulit tidak sehat. Usus yang sehat memungkinkan kita panjang umur. Nah, dokter Hiromi melanjutkan, kalau mau awet muda, koreksinya bukan dengan operasi, bukan dengan injeksi botox, tapi perbaiki pola makan. Terutama ibu-ibu ya saudara, meskipun bapak-bapak ini mulai juga pergi ke klinik perawatan kulit untuk merawat kulit muka supaya awet muda, keluar jutaan, puluhan juta, ratusan juta untuk merawat kulit, saudara. Nah, dokter Hiromi katakan yang benar, perbaiki pola makan.
Lalu dari dalam usus yang sehat, saudara akan memiliki kulit yang halus dan sehat. Jadi koreksi penuaan itu bukan mengobati luarnya, saudara, tapi mengobati bagian dalamnya, ususnya. Saudara ketemu teman-teman, coba saudara memberikan memberikan pengertian. Kalau betul-betul mau awet muda, boleh perawatan di klinik, boleh. Tapi yang lebih penting, perbaiki sumbernya, yaitu usus dan pencernaan kita. Jadi kita bukan mengobati gejalanya atau kulitnya aja, tapi mengobati sumbernya atau penyebabnya. Menurut Dr. Hiromi, metode anti-aging sejati menyingkirkan penyebab penuaan, yaitu di usus kita. Penyebab penuaan itu adalah oksidasi yang membuat sel rusak sehingga tidak bisa diperbarui dan tidak ada regenerasi. Oksidasi itu adalah benda-benda asing, zat-zat kimia, zat pengawet, penyedap, pewarna, dan sebagainya, saudara, yang masuk lewat makanan, minuman, udara, yang merusak sel-sel tubuh kita lewat pencernaan kita. Nah, kata Dr. Hiromi, agar sel tidak rusak, diperlukan penangkal, yaitu antioksidan, terutama enzim SOD. Semakin banyak enzim yang kita masukkan dalam tubuh kita, tubuh makin sulit teroksidasi, makin sulit keracunan, sehingga jadi awet muda. Radikal bebas menyebabkan penyakit dan kematian dini. Namun antioksidan seperti SOD, superoksid dismutase, bisa memperlambat proses penuaan. Sebenarnya tubuh kita bisa membuat SOD sendiri, tapi ketika usia bertambah, produksi SOD ini makin sedikit. Jadi kita butuh suplemen, butuh pasokan dari luar, yaitu kolostrum, yang tadi makanan alami yang muncul 3 hari pertama sampai 5 hari pertama tadi, saudara. Kolostrum dan fitoplankton laut itu memiliki konsentrasi SOD tertinggi dibanding makanan apapun. Dan ini merupakan nutrien anti-aging. Agar awet muda, tingkatkan konsumsi nutrien anti-aging, yaitu SOD itu. Ini kura-kura dan penyu itu banyak makan fitoplankton dan mereka usianya bisa ratusan tahun. Kura-kura bisa 180 sampai 300 tahun. Penyu juga lebih tua dari manusia umurnya. Nah, kalau kita mau bisa awet muda panjang umur, berikan kolostrum secara rutin. Kolostrum bukan hanya melindungi di masa pandemi, saudara, merupakan payung, merupakan benteng pertahanan buat kita, tapi kolostrum itu bisa menyehatkan pencernaan kita, menyehatkan usus kita, dan akan memasok antioksidan yang namanya SOD tadi. Sehingga kita kemudian panjang umur. Nah, kalau saudara minum kolostrum ini rutin, saudara bisa berusia panjang dan pelayanan lebih prima dan tidak dirongrong oleh penyakit. Jadi jangan lupa tiap hari minum kolostrum. Ini Curacola Galapagos, usianya bisa 180 tahun dan dia mengandung SOD yang tinggi. Kenapa kolostrum istimewa? Karena kandungannya, saudara, pertama imunoglobulin, ada IgG, imunoglobulin G, yang kandungan dari kolostrum sapi itu, saudara, 70 kali lipat lebih tinggi dari ASI. Jadi ini diambil dari susu kolostrum sapi, lalu dibuat 3 bentuk, kapsul, tablet, dan susu, saudara. Kita boleh pilih salah satu, semuanya mengandung imunoglobulin.
yang membantu meningkatkan kekebalan antibodi kita. Sehingga bisa berperan untuk menjadi payung perlindungan di tengah-tengah pandemi terhadap virus, kuman, dan bakteri. Yang kedua, kolostrum itu istimewa karena mengandung faktor pertumbuhan atau growth factor. Ketika kita masih anak-anak remaja, growth factor-nya banyak sekali, saudara. Sehingga anak-anak dan remaja bertumbuh cepat sekali, saudara. Dari tingginya cuma 70 cm, naik jadi 170-an. Lalu, saudara, daya tahan tubuh bayi, anak-anak dan remaja luar biasa kuatnya. Mereka berhujan-hujan santai saja, kita kehujanan dikit bisa pusing, masuk angin, pilek, dan sebagainya. Karena kandungan faktor pertumbuhan kita sudah menurun. Kita perlu memasukkan kolostrum ini yang memberikan faktor pertumbuhan tambahan supaya itu membantu kita regenerasi sel, mengganti sel yang rusak dengan baik. Yang ketiga, kolostrum istimewa karena kalsium yang tinggi, sekali minum 1000 mili, saudara. Ini akan menyehatkan tulang, sendi, dan gigi kita. Kalau saudara sering bermasalah dengan gigi, sering goyang atau berdarah, silahkan minum kolostrum ini, saudara. Ini akan menyehatkan gigi saudara. Kalau saudara bergerak, tulangnya sering bunyi klutuk-klutuk, atau di sendi-sendi sering nyeri, saudara, coba minum kolostrum ini. Ini akan menyehatkan sendi dan tulang saudara. Bahkan kalau saudara sudah minum rutin 3 bulan, 4 bulan, silakan ronsen dan lihat tulang saudara yang dulunya kropos jadi mulai padat terisi lagi. Sehingga mencegah osteoporosis. Yang lebih istimewa, saudara, kolostrum itu mengandung probiotik atau bakteri positif. Ini satu-satunya kolostrum yang mengandung bakteri positif. Ada banyak, saudara, kolostrum dari perusahaan mana-mana, tapi satu-satunya yang mengandung probiotik adalah alpha lipid kolostrum yang diproduksi New Image. Apa sih probiotik itu? Ini berasal dari kata pro atau mempromosikan, biotik kehidupan. Probiotik itu zat yang mempromosikan kehidupan, membuat kita awet muda. Probiotik itu mulai dikenal awal abad 20 melalui penemuan Elie Metchnikoff, saudara. Dia disebut sebagai bapak probiotik karena mendapati penduduk miskin yang kekurangan gizi di pedesaan Bulgaria kok bisa berumur panjang. Setelah diselidiki ternyata mereka panjang umur dan jarang pikun karena mereka tuh suka minum susu asam yang mengandung probiotik semacam Yakult atau yogurt itu, saudara. Nah, ini bakteri baik yang menyehatkan usus dan pencernaannya. Nah, probiotik itu mikroorganisme baik hidup yang dalam jumlah memadai dapat memberikan manfaat kesehatan. Ada lactobacillus, ini ada dalam kolostrum, dan bifidobacterium ada dalam kolostrum. Ini bakteri baik. Manfaatnya bagi bayi, saudara. Kolostrum itu melindungi usus bayi. Sehingga bisa mencerna makanan dengan baik, menghadang kuman agar tidak masuk ke dalam aliran darah, dan melindungi bayi, sehingga sistem kekebalannya berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua, membersihkan sisa metabolisme. Kolostrum membersihkan sisa-sisa metabolisme selama ia ada dalam kandungan ibu. Lalu ketiga, melindungi bayi dari penyakit. Kolostrum mengandung sel darah putih dalam jumlah yang cukup tinggi untuk melindungi tubuh bayi dari mikroorganisme yang menyebabkan penyakit.
Jadi saudara, kolostrum itu sangat penting bagi bayi sampai kita berusia senja. Ketua Umum Sentra Laktasi Indonesia, Dr. Utami Rusli, spesialis anak, dia mengatakan kolostrum perlu diberikan kepada bayi yang baru lahir karena dapat menyempurnakan organ pencernaan bayi. Waktu lahir usus bayi masih bolong-bolong, saudara. Karena selnya belum terbentuk sempurna. Untuk menyempurnakan usus dalam sistem pencernaan bayi, maka yang perlu dikonsumsi adalah kolostrum ibunya. Atau kalau sudah terlambat, sudah tidak ada kolostrum lagi, bisa diberikan kolostrum sapi. Mengapa? Karena kolostrum mengandung zat yang bisa mematangkan usus dan memiliki zat yang menambah kekebalan tubuh bayi. Sama halnya, saudara, kalau kita mengalami kebocoran usus, sindrom kebocoran usus, ada lubang-lubang kecil di usus kita harus konsumsi kolostrum. Karena ini akan membantu menyehatkan dan menyempurnakan usus kita. Lalu. Nah, kita tadi perlu konsumsi kolostrum ya saudara, dari bayi itu sudah penting sekali untuk menyempurnakan organ tubuh pencernaan kita. Lalu kolostrum mengandung SOD atau antioksidan untuk mencegah penuaan supaya panjang umur, awet muda. Produk kedua yang penting untuk kesehatan perut adalah aloe vera, saudara. Nah, aloe itu istimewa karena 98,8% murni. Jadi bukan lidah buaya plus air, tapi malah yang diambil ekstraknya, saudara. Gizinya yang intinya yang terbaik. Lalu kemudian ditambah madu manuka, karena madunya sendiri manfaatnya sangat istimewa. Dan ini madu terbaik dari New Zealand, madu manuka, yang membuat rasa aloe vera itu jadi lebih nikmat, saudara. Seringkali orang minum aloe vera dari perusahaan lain dan tidak bisa terminum karena rasanya tidak karuan. Tetapi ketika saudara minum aloe vera New Image, ada madu manuka yang membuat rasanya jadi enak. Lalu, ini pakai bahan yang terbaik, yaitu aloe vera jenis barbadensis. Yang tingginya bisa 1 meter lebih, yang merupakan jenis lidah buaya yang terbaik di dunia. Yang ditanam bebas pestisida, saudara. Tidak ada zat-zat kimia. Nah, ahli kesehatan namanya Leriter katakan aloe vera adalah obat terampuh yang pernah dikenal umat manusia. Sudah dipakai ribuan tahun sejak zaman Mesir kuno, Yunani kuno, dan Alexander Agung juga merebut Pulau Socotra karena di situ ada industri pertanian aloe vera. Orang Amerika tertarik menyelidiki aloe vera karena orang Jepang yang terpapar bom atom memakai aloe vera untuk mengobati luka-lukanya, itu proses kesembuhan lebih cepat, saudara. Tadi ada konsumen, seorang terapis yang sering mengobati orang dengan sistem pijat, saudara. Dia sudah member lama sekali, tapi bertahun-tahun tidak pernah muncul. Tiba-tiba sore hari ini muncul lagi, karena anaknya tabrakan dan mengalami luka. Dia ingat kalau aloe vera gel ini sangat bagus untuk luka-luka. Makanya langsung muncul lagi, saudara. Orang yang sudah pakai itu puas sehingga selalu ingat dan kembali lagi. Nah, aloe vera ini disebut tanaman ajaib karena bisa membantu menguatkan akar rambut, menghaluskan kulit, kemudian antitoksin, membersihkan racun-racun dari lambung kita, kemudian dari pencernaan, dari kencing kita.
Yang aloe vera drink itu bisa membersihkan tubuh dari toksin dan menormalkan fungsi tubuh. Lalu yang bentuk gel itu bisa untuk luka bakar, luka gores, luka memar atau benjut, saudara, gigitan serangga atau luka bakar, kena knalpot, kena minyak, kena air panas, saudara oles tidak akan melepuh. Dan kemudian ketika kering, kulitnya akan kembali seperti semula, tidak ada bekasnya, saudara. Ini luar biasa sekali, saudara. Orang yang kena knalpot, kena minyak goreng, ketika dioles dengan aloe vera gel itu tidak melepuh. Dan kalau dioles lagi, cepat mereda sakitnya. Dan ketika sembuh, kulitnya akan pulih seperti semula, tidak ada bekasnya. Lalu kalau ibu-ibu melahirkan, ada bekas garis-garis putih, stretch mark, saudara, pada garis-garis perutnya, itu diolesi aloe vera gel. Ketika awal-awal ibu itu melahirkan, atau orang gemuk jadi kurus, ada garis-garis putih, olesi aloe vera gel, saudara, nanti garis putih itu bisa hilang. Nah, ini fungsinya sebagai anestesi, menghilangkan rasa sakit, antibiotik atau menghalangi pertumbuhan bakteri, antihistamin atau anti alergi, anti radang, anti pruritik atau mengurangi gatal, seperti Linda ini ya sering gatal-gatal. Coba minum aloe vera drink dan olesi aloe vera gel dari luar. Ini bisa membantu mengurangi rasa gatal. Lalu bisa sebagai deodoran atau menghilangkan bau badan. Kalau saudara keringatnya atau keteknya berbau, coba olesi aloe vera gel, minum aloe vera drink. Ini bisa menghilangkan BB, bau badan, saudara. Lalu fungsinya sebagai body normalizer, menormalkan fungsi tubuh, menyeimbangkan asam dengan alkalin, sehingga untuk orang yang asam lambung bagus sekali. Lalu saudara, apalagi fungsinya? Ini bisa untuk menghancurkan bakteri dan jamur, melancarkan kencing, terutama bagi bapak-bapak yang ketika umur 40-50 tahunan, seringkali kencingnya mulai sulit, tinggal cerit-cerit gitu ya saudara. Karena mulai banyak endapan. Nah, coba minum aloe vera. Ini akan mengikis plak-plak, endapan-endapan, dan akan membuat kencingnya jadi lancar. Lalu bisa menghilangkan sel kulit mati, bisa menghancurkan cacing dan parasit di dalam usus, melancarkan peredaran darah. Nah, yang aloe vera New Image ini memakai bahan terbaik dengan kandungan vitamin, mineral yang lengkap, asam amino, enzim-enzim yang lengkap, dan menurut pakarnya ini adalah produk yang the best, yang terbaik, saudara. Nah, ini dari buku, aloe vera ini bisa memperbaiki kulit, lalu membuat rambut, akar rambut kuat, mencegah kerontokan, mengontrol diabetes, memperbaiki pencernaan, membantu penurunan berat badan, sumber antioksidan untuk mencegah penuaan dini, dan ini bagus untuk menghilangkan racun-racun, baik lewat kencing, lewat usus, atau paru-paru kita. Orang yang COVID yang diserang paru-parunya, saudara, selain kolostrum, coba berikan aloe vera supaya tidak sesak nafas, radang di paru-parunya. Nah, ketika kita minum produk dan makanan yang terbaik, tubuh kita akan born again. Bukan born again secara rohani, saudara, tapi born again secara fisik. Jadi tubuh kita itu sedikit demi sedikit mengalami
pembaharuan, mengalami regenerasi setiap hari, sehingga kita menjadi lebih muda, lebih sehat. Caranya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat yang mengandung antioksidan tadi, terutama SOD, yaitu dari bahan K28, kolostrum, dan aloe vera ini. Kualitas makanan dan air menentukan baik buruknya proses kelahiran baru tubuh kita. Hindari makanan yang sudah teroksidasi, misalnya apel yang sudah terpapar udara atau semangka atau buah-buahan yang lain. Kalau sudah dipotong, rendam dengan air garam sebentar. Kalau nggak dimakan, masukkan kulkas, saudara, supaya tidak teroksidasi. Kalau sudah muncul warna coklat-coklat, itu sudah teroksidasi. Nah, produk-produk New Image ini makanan berkualitas, bernilai gizi tinggi, dan sangat bagus untuk membantu proses regenerasi sel. Jadi, sekali lagi saudara, usus itu adalah organ tubuh mengolah bahan-bahan makanan supaya bisa diserap tubuh kita, nutrisinya diserap, disalurkan ke organ tubuh kita untuk menyehatkan seluruh tubuh kita. Lalu kalau usus yang sehat, maka usus itu akan bekerja dengan baik, saudara, membagikan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Selain itu, usus akan membuang sisa-sisa makanan atau sampah atau racun-racun toksin keluar dari tubuh kita. Kalau usus bisa bekerja dengan baik, setiap hari saudara bisa buang kotoran. Kalau sampai 2-3 hari, bahkan 5 hari nggak bisa buang kotoran, saudara jangan santai-santai, saudara harus cepat cari solusinya. Nah, itu saudara kolostrum, kemudian K28, aloe vera, itu akan membantu detox atau membuang sampah-sampah keluar dari tubuh saudara. Sehingga saudara bisa BAB dengan lancar. K28, kolostrum, aloe vera. Kalau gizi terserap baik, sampah dibuang keluar, maka usus itu akan sehat, dan usus yang sehat membuat kulit kita sehat. Dan kalau usus dan kulit kita sehat, kita akan awet muda dan bisa melayani lebih lama dan produktif sampai usia senja. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan Pak Heru. Ya, kita sudah mendengar presentasi. Sekarang waktunya untuk tanya jawab. Ya, silakan kalau mau bertanya. Ya, permasalahan sekitar perut dan pencernaan. Siapa yang mau mengawali bertanya, silakan. Malam, Pak Yuan. Ya, siapa dulu yang mengawali? Biasanya butuh pembuka nih. Biasanya yang saya minta membuka pertanyaan Bulani. Mana Bulani? Belum masuk. Bulani belum muncul, Pak. Pak John. Iya, Pak Bi. Ya, kita punya kebiasaan di rumah itu pagi itu minum air putih banyak. Iya, Pak. Bagus itu, Pak. Nah, cuma beberapa waktu saya di Sulawesi, waktu ikut di bencana di Palu itu, ketemu teman dan saya cerita membagi minum air putih itu pagi dengan dia. Tapi kemudian dia bilang, dulu juga begitu Pak, tapi ada dokter nasihati bahwa tidak boleh terlalu banyak minum air putih juga seperti itu karena nanti membebani ginjal katanya. Jadi tidak boleh terlalu banyak minum air putih juga supaya ginjal jangan terlalu dibebani katanya gitu. Itu bagaimana Pak John? Kalau minuman itu kopi, lalu minuman yang mengandung pemanis buatan, Pak, atau zat-zat kimia, pemanis, kemudian
zat pengawet dan sebagainya itu akan membebani ginjal, Pak. Tapi kalau tidak, air yang kita minum, air putih, itu air itu malah membantu kerja ginjal untuk membuang toksin-toksin keluar tubuh kita. Jadi dokter itu benar separuh, Pak. Separuh benar. Yang benar, minuman yang membebani itu minuman yang banyak mengandung zat pemanis, zat pewarna, kemudian zat-zat kimia itu membebani ginjal, enggak boleh banyak. Bahkan kalau bisa, kalau udah seusia kita, jangan minum minuman yang berwarna-warni macam-macam, Pak. Yang mengandung zat pemanis atau yang enak-enak gitu di mulut, tapi bahan-bahan kimianya banyak. Lebih bagus air putih biasa aja. Nah, kita perlu minum banyak air karena itu tadi sudah saya jelaskan, air itu membantu kerja otak. Karena 80% otak itu terdiri dari cairan. Kalau orang kurang cairan, jadi tanda-tandanya gejalanya tuh sering menguap, ngantukan, capek, nggak bisa konsentrasi, Pak. Kedua, ginjalnya itu nggak bisa mengolah sampah-sampah dan toksin dengan baik karena dia membutuhkan air untuk mengolah itu. Racun-racun dibuang lewat kencing kita, Pak. Kalau nggak cukup air, berbahaya. Minimal kita butuh 1,5 liter. Tapi memang mungkin jangan cuma minum pagi aja, tapi disebar sepanjang hari, Pak. Iya. Jadi sepanjang hari tetap minum. Karena kalau kita minum dengan cukup, itu akan membuat tubuh kita sehat. Jadi kulitnya lebih kenyal, lebih kencang. Dan sel-sel tubuh kita lebih sehat. Dan tadi kita lihat, bukan hanya otak dan ginjal, pencernaan pun butuh air, Pak, untuk mengolah racun-racun. Kalau sampai kurang air, itu akan jadi padat, lalu mengeras, dan tidak bisa keluar dari tubuh kita, Pak. Ya. Kalau nggak bisa keluar, itu bahaya sekali, bisa membuat ususnya pecah. Jadi butuh air yang cukup supaya kotoran itu tetap lembek. Yang kedua, butuh serat untuk mengikat air supaya kemudian bisa dikeluarkan lewat anus kita dengan gampang dan tidak menyebabkan luka atau ambeien. Baik, begitu Pak Abi. Ya, hal kedua Pak, ya biasanya kalau K28 kan selama ini diminum oleh anak saya yang sudah punya anak, itu mulai dari waktu hamil sampai sekarang. Tetapi kemarin, ya maksudnya beberapa hari yang lalu katanya ibu tanya ke Pak Joni, lalu Bapak sarankan ditambah sedikit dengan dia punya susu karena mamanya kerja, jadi biasanya peras susu lalu kasih tinggal karena kami atau omanya jaga di rumah. Lalu kemarin berapa hari ini ditambah K28 sedikit di ini. Tapi aduh Pak, berapa waktu ini dia super aktif sekali. Hampir tidak pernah capek sepanjang hari. Lompat-lompat, masih baru umur 8 bulan tapi kegiatannya sepanjang hari itu lompat-lompat, bergerak ke sana kemari. Jadi apakah perlu dikurangi atau bagaimana Pak John? Kalau itu calon misionaris itu Pak Abi. Justru tanda sehat Pak Abi. Iya Pak. Anak-anak yang sehat itu bergerak ya. Cuma memang itu membuat yang menjaga yang kecapean. Kewalahan Pak, kewalahan. Iya, jadi itu calon misionaris Pak Abi. Yang menjaga juga minum K28 Pak. Ya Pak, kemudian memang pintar sekali Pak. Jadinya masih 8 bulan tapi mengerti sekali dan hampir bergerak sepanjang hari. Apalagi kalau dia lihat musik atau apa tuh lompat-lompat kayak orang mau balet macam-macam gitu Pak. Jadi iya memang Pak, kalau diberi nutrisi yang terbaik, anak-anak itu kan ya organ tubuhnya semua sehat. Jadi dia jadi tidak mengenal capek gitu ya Pak, prima. Dan dia menangkap segala sesuatu cepat sekali, jadi cerdas sekali Pak. Cepat sekali Pak. Ya, gitu. Nah itu membentuk generasi unggul Pak. Nah kalau dikurangi, memang nanti kegiatan akan
nggak akan hiperaktif gitu ya, nggak terlalu aktif ya. Tapi memang risikonya nanti pertumbuhan kurang sempurna, tapi nggak apa-apa disesuaikan Pak, dikurangi sedikit bagaimana gitu ya. Iya Pak Jo. Eksperimen Ya. aja Pak, asal tidak dikasih sama sekali gitulah. Tetap Ya, harus dikasih, tapi takarannya disesuaikan Pak Abi. Ya, baik Pak Jo. Yang ketiga Pak, itu ya semalam Kak, saya sudah tanya ini ke Bapak John karena kita ada satu teman di Ambon yang saya kirim 3 produk ke dia dan saya coba konsultasi apakah dia sudah coba belum. Ternyata dia karena dia mengenal katakan dia hipertiroid ya, jadi dia takut minum itu kolestrum itu. Nah, kalau hipertiroid itu kira-kira kita punya produk apa saja yang cocok buat dia gitu Pak? Ya, tiroid itu tuh salah satu sistem kekebalan kita Pak. Selain usus, yang paling besar di usus ya. Yeah. Nah, usus itu 70% sistem kekebalan. Nah, ketika seseorang mengalami hipertiroid atau hipotiroid, maka sistem kekebalannya itu mengalami gangguan, Pak. Nah, kalau seseorang mengalami gangguan, maka kita bisa bantu dengan kolostrum untuk menyeimbangkan sistem kekebalannya, Pak. Iya. Karena kolostrum itu adalah zat antibodi yang mengandung imunoglobulin yang memberikan antibodi yang seimbang. Jadi dia akan membantu menyeimbangkan orang yang hiper atau hipotiroid. Dua-duanya minum kolostrum bagus, Pak. Menyeimbangkan kayak modulator ya. Modulator, jadi penyeimbang. Kemarin karena saya tanya itu Bapak, karena dia bilang takut minum itu karena mungkin pikir karena itu susu. Jadi saya sudah jelaskan waktu Pak John kasih keterangan itu, tapi saya belum cek lagi hari ini apakah dia berani atau tidak gitu Pak. Iya, jadi sebaiknya sebelum kita memberi produk, kita beri edukasi dulu Pak Abi. Karena kalau orang sudah terlanjur dikirim, dia tidak mengerti apa manfaat yang dia dapat. Kadang kan dia tidak mau minum. Dan kadang tidak mau bayar gitu Pak. Jadi ini nanti bermasalah. Kita bukan menjual produk, tapi kita menjual manfaat dari minum produk ini. Nah, bagaimana seseorang bisa mendapat manfaat kalau tidak meminum? Jadi, kita harus memberi edukasi dulu apa yang akan dia dapat kalau mereka meminum produk ini, Pak. Itu yang kita jual ke mereka manfaat produk. Nah, ketika seseorang sudah kita edukasi dan yakin, baru produknya kita kirim ke mereka. Karena pertama, kalau orang belum tahu, orang tidak mau minum. Masih ragu-ragu gitu, Pak. Kedua, kalau orang masih ragu-ragu, manfaat yang diterima itu kurang maksimal, Pak. Jadi, saya punya member di Jogja, seorang perawat, yang selalu dia ketemu calon konsumennya dulu untuk dia korek masalah yang dihadapi apa. Setelah pasien itu cerita, kemudian dia mulai menjelaskan apa manfaat yang akan dia dapat jika konsumsi ini dan kemudian memberikan keyakinan ya Pak tentang produk ini sehingga ketika pasien itu minum dia punya keyakinan yang kuat akan manfaat produk ini. Dan hasilnya selama 25 tahun ini luar biasa sekali, Pak. Karena keyakinan kita terhadap produk atau ketidakyakinan itu akan memberi dampak yang besar nantinya. Apakah produk ini akan berdampak atau enggak gitu loh, Pak. Baik, Pak. Jadi ya, memang saya sudah jelaskan waktu ketemu di Bali bulan lalu. Saya jelaskan dan dia beritahu sakitnya itu. Jadi saya bilang sebenarnya ini sangat menolong untuk bisa membantu kesehatan ibu. Jadi saya dia tanya dan kemudian saya kirim kepada dia, tapi saya kontrol lagi dia takut untuk minum itu karena mungkin dapat keterangan lain dari orang lain gitu atau dari dokter gitu. Jadi yang pertama yang paling penting itu yang kolostrum
Kalau dia takut bentuk susu, nanti kasih yang bentuk kapsul aja, Pak. Iya ya, Bapak ya. Itu ya, yang murni kolostrum ya. Tapi sebenarnya kolostrum itu beda dengan susu ya, karena kolostrum itu cairan pra-ASI yang keluar 3-5 hari pertama sebelum keluar ASI, sebelum keluar susunya, Pak. Ini kepala atau raja susu. Nah, yang bentuk murni itu yang kolostrum kapsul dengan tablet isap. Kalau yang bentuk susu ada tambahan vitamin mineral atau campuran susunya sedikit. Lalu itu penting sekali untuk menormalkan gangguan sistem kekebalan pada hipertiroid. Lalu yang kedua K28 itu nutrisi dari bahan kedelai pilihan yang sudah diisolasi yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan sehingga itu akan membuat kekebalannya terbentuk, Pak. Nanti saya kasih testimonial Ibu Fani Angela dari Bali, Pak. Iya. Itu hampir sama dengan saya, bergabung New Image 28 tahun. Dan waktu itu untuk ngobati tiroidnya, dia sampai ke Jepang, Pak. Tapi tidak banyak perkembangannya. Dan dia ketemu marketing manager perusahaan ini, Mr. Chua dari Malaysia. Dan dianjurkan minum produk-produk New Image ini. Dan dia memberikan testimonial sejak minum itu kesehatannya luar biasa. Bahkan dia bisa menikah dan hamil punya anak, Pak. Kalau Ya, seseorang belum menikah, hipertiroid, tidak bisa hamil, Pak. Itu dampak negatifnya. Baik, Tapi dengan minum produk ini, dia bisa hamil dan punya anak. Baik, Pak. Nanti Terima kasih testimonial banyak, saya kasih Pak Abi dan Bapak. Ya. Teman-teman yang membutuhkan ya. Nanti Bapak kirim ya, Bapak ya. Iya, Pak. Iya, nanti kita masukin ke grup ya, WA grup. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Apakah saudara semua yang ada di sini masih mengalami BAB lancar, bisa buang angin, bisa kencing lancar, semua masih baik-baik semua. Syukurlah kalau masih baik-baik semua. Karena ini kan juga masalah umur juga ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Bu Emma, Pak Yuan? Ya, saya mau tanya Pak Joni. Iya, Bu Emma, silakan. Apakah aloe vera yang gel ini bisa dipakai untuk anak-anak yang punya jerawat atau bekas jerawatnya? Bisa, Bu. Yang penting sebelum dipakai, dicuci bersih dulu mukanya, Bu. Oh, iya. Sebenarnya kalau dulu kita punya cleansing bar, itu sangat bagus ya. Tapi karena izin POM-nya belum keluar, jadi kita nggak bisa memasarkan cleansing bar itu. Nah, cari aja sabun pembersih yang bagus, karena gel itu kan melapisin kulitnya dan membersihkan luka-luka, bekas jerawat, dan macam-macam. Tapi kalau ada debu di bawahnya, ada kotoran di bawahnya, nanti itu malah bisa jadi sumber jerawat baru, Bu. Oh, iya, Jadi kotorannya harus dibersihkan dulu, baru di aloe vera gel. Kalau sudah bersih di gel, nanti mukanya jadi halus sekali. Bisa pakai 1-2 kali habis dibersihkan pagi dan sore. Oh ya, terima kasih Pak Joni. Iya, sama-sama Bu. Oke. Sama boleh pakai kolostrum Bu. Dari dalam. Ya. Dari dalam itu akan menghaluskan kulit. Sebenarnya kalau izin sudah keluar, Pycnogenol itu mengandung kolagen, itu juga sangat bagus untuk kulit Bu, untuk muka. Tapi karena izin POM belum keluar, jadi Pycnogenol juga belum bisa dipasarkan. Terus ini mau tanya Pak, satu lagi. Ya, silakan. Misalnya kan anak-anak ini suka minum
kolestrum biasanya dicampur sama K28. Terus mana yang duluan? Apakah minum kolestrum dulu yang dicampur itu atau aloe vera yang ini, yang cairan itu? Bagusnya yang mana duluan, Pak? Tolong diulangi, Bu Emma. Enggak, ini kan karena anak-anak kan saya kasihkan kolestrum sama K28. Kalau K28 itu biasa saya sudah campur dengan kolestrum. Nah, sama saya kasih juga aloe vera yang sirup. Nah, yang bagusnya yang mana duluan? Apakah campurkan dikasih aja, duluan Bu. Aloe vera yang sirup yang dicampur Campurkan air sekalian, atau Bu, jadikan kolestrum satu. duluan? Anaknya minum kolostrum K28, tambahin aloe vera 1 tutup, campurkan, diminum sekaligus, Bu. Oh, berarti nggak perlu harus 2 gelas gitu ya? 1 gelas dicampur? Nggak perlu. Langsung campurkan. Rasanya juga lebih enak, Bu. Ya. Saya juga berapa hari ini, mungkin 1 bulan terakhir, saya minum campuran 3 macam itu, Bu. Oh, iya. Kolostrum atau Lifeline dengan K28 dengan aloe vera jadikan satu. Atau kadang-kadang kalau bukan aloe vera, saya campur dengan susu beruang, Bu. Susu beruang atau susu bendera atau susu cair apapun, kasih Lifeline, kasih K28, diaduk atau di shake, itu diminum dan rasanya lebih enak ya. Baru setelah itu minum aloe veranya. Boleh pilih, Bu Emma. Oke, baik. Terima kasih, Pak Joni. Iya, sama-sama, Bu. Ada pertanyaan lain? Siapa lagi yang mau bertanya? Kalau Saya, bisa Pak. jangan sampai buang waktu. Pak Joni, satu lagi Pak, tadi saya lupa. Oh iya, Pak. Di beberapa pos kami kan banyak yang kaskado, terus kurapan gitu, atau kutu babi kah begitu, Pak. Kaskado babi kah atau anjing gitu. Itu bisa kita pakai aloe vera yang digosok itu, Pak, bisa? Gejalanya bagaimana kutu babi, kutu anjing itu, Pak? Kutu anjing bukan, maksudnya kaskado anjing, Pak. Itu lebih gatal sekali gitu, Pak. Oh, bisa, Pak. Dioleskan aja. Dioles berulang-ulang, Pak. Sampai kalau yang kaskado, Pak, 1 badan itu enggak boleh. 1 badan. Iya, Pak. Kalau di pedalaman kan kadang-kadang 1 badan, Pak. Kalau gitu dari dalam minum kolostrum, Pak, untuk menaikkan antibodinya. Kemudian di luar dioles seluruh tubuhnya, Pak. Biasanya kata orang kasih griefing ya. Cuma kan itu kan kalau beli terus kan mahal, Pak, juga. Jadi kalau itu ada jalan keluar bagus, Pak. Ya, bagaimana ya, karena memang itu jalan keluarnya. Jadi maunya kasih kasih kolostrum ya. Kolostrum itu dari dalam untuk menaikkan antibodi ya. Lalu dari luar itu perlu ditambah untuk mengurangi rasa gatalnya itu dengan lidah buaya yang oles itu, Pak. Aloe vera gel. Kan itu nggak dipakai terus-menerus ya. Itu dipakai sampai rasa gatalnya sembuh. Kalau yang minum tidak bisa ya, Bapak ya. Yang minum bisa tapi nggak langsung ya, Pak. Karena langsung, lukanya pada bagian luar ya, Pak. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Pak Yuan. Makasih. Selamat malam, Pak Heru, Pak Joni. Iya, Pak Juan. Ya. Saya mau tanya mengenai tadi kan ada disinggung mengenai pengendalian diabetes. Ada beberapa yang sudah konsul dengan kita, Pak. Mereka penderita diabetes, tapi saya belum terlalu fasih menjelaskan produk-produk mana yang bisa dikombinasikan untuk penanggulangan, kalau bisa penyembuhan untuk diabetes. Itu saja dulu, Pak. Iya, Pak Juan bisa Google nanti ya. Diabetes dengan kolostrum. Itu ada banyak artikel seperti yang saya jelaskan
tentang diabetes dalam beberapa presentasi beberapa bulan yang lalu ya. Itu entah IGF-1 atau IGF-2 untuk diabetes tipe 1 dan 2, maksudnya yang satu itu antibodinya terganggu, yang kedua itu karena faktor makanan gitu ya Pak. Ya, ya. Itu dengan diberikan kolostrum yang mengandung growth factor yang mirip insulin like growth factor ya, itu bisa membantu menormalkan gula dalam darah Pak, kalau diminum rutin gitu ya. Jadi yang pertama itu kolostrum bisa membantu menstabilkan kadar gula dalam darah. Dan cukup banyak testimonial orang yang diabetes tinggi dikasih ini membaik ya Pak. Ya, ya. Dan itu sudah studi klinis juga, uji klinis. Ada banyak di artikel itu ya di Google ya Pak. Ya, ya, ya. Lalu yang kedua, kalau gulanya memang masih tinggi, coba minum karbal, Pak. Karbal itu karbohidrat balance atau sugar killer untuk penetralizer gula, Pak. Ya, ya. Bahan utamanya itu daun gymnema dan ada banyak bahan-bahan lain yang fungsinya untuk menetralisir gula sebelum masuk dalam darah. Nah, gymnema ini diminum setengah jam sebelum makan. Ya. Lalu kita minum melapisi dinding usus halus. Sehingga karbo yang ada dalam makanan kita tidak akan terserap dalam darah. Sehingga nanti pelan-pelan kadar gulanya akan berkurang. Jadi yang kedua itu karbal, itu bagus sekali Pak. Lalu tadi ternyata aloe vera itu bisa membantu menurunkan kadar gula juga, Pak. Ya, ya, ya. Jadi banyak sekali produk kita yang bisa membantu ya. Kalau ini ada bisa menyembuhkan gitu ya, Pak ya? Kalau dia karena diabetes itu bukan hanya ditentukan faktor produk ya, Pak, tapi dari gaya hidup yang terutama, Pak. Ya, ya. Jadi selain dia minum produk, tetap pertama gaya hidupnya harus berubah, Pak. Maksudnya karena dia pankreasnya itu sudah rusak, kerja insulin tidak maksimal, dia pola makan harus berubah, Pak. Jadi dia tidak boleh makan banyak, makannya sedikit-sedikit tapi sering gitu loh, Pak. Jadi itu diedukasi ya, Pak. Pola makan harus berubah. Kalau kebanyakan itu bisa mengganggu jumlah masukan karbohidratnya. Yang kedua, dia tidak boleh makan banyak karbo, Pak. Nah, karbo itu bukan hanya pada nasi, tapi pada kue tar, pada snack, pada mie, ya, pada kue-kue, tepung-tepung, gula-gula itu ya Pak, permen. Banyak sekali minuman yang mengandung pemanis, teh manis, kopi manis, dan sebagainya. Itu semua karbo, Pak. Ya, ya. Nah, kita harus edukasi itu. Kamu harus membatasi masukan karbohidrat supaya itu membantu kerja organ tubuhnya. Yang kedua, dia harus makan banyak serat, Pak. Ya. Jadi serat itu sayur-sayuran. Dia nggak suka dipaksa harus makan serat. Karena serat itu akan membantu mengikat gulanya, Pak. Jadi harus banyak makan sayur dan buah. Yang ketiga, dia harus rajin berolahraga. Olahraga yang ringan, mungkin jalan kaki atau naik sepeda, atau apa yang dia bisa lakukan itu membantu membakar karbo. Jadi 3 hal ini dibantu produk, maka itu bisa membuat dia mengalami perbaikan yang permanen ya Pak. Jadi jangan mengandalkan produknya aja. Gaya hidup, pola makan harus dirubah juga Pak. Karena banyak member-member itu atau konsumen yang dia kemudian take it for granted gitu ya Pak. Jadi, wah saya udah punya produk bagus, makan sembarangan, nggak pernah olahraga dan sebagainya. Ya nanti jebol juga ya Pak. Ya, ya. Jadi kita harus edukasi betul Pak.
Tapi cukup banyak konsumen yang mau diamputasi nggak jadi karena minum produk kita, Pak. Ya. Jadi karba sama kolostrum itu dikombinasi, Pak ya? Kombinasi, kalau mau tambah aloe vera bagus juga. Ya. Lalu kemudian ajarkan gitu ya, Pak. Pertama, batasi karbohidrat dan beritahu karbo itu bukan hanya nasi ya, tapi banyak macam-macamnya. Yang kedua, dia harus banyak makan serat-seratan gitu ya. Kalau bisa berasnya jangan beras putih, tapi merah. beras yang masih mengandung katul ya Pak, yang masih mengandung kulitnya. Kalau gantikan dengan beras merah gimana? Iya, beras merah lebih banyak, tapi mungkin yang lebih bagus itu Havermut, Pak. Havermut itu kandungan seratnya lebih tinggi ya. Dan konsumsinya jangan banyak-banyak, cukup 2 sendok makan aja. Perbanyak telur atau tahu tempe, sayur-sayur ya Pak. Jadi mulai diedukasi makan sedikit aja karbonya. Lalu olahraga. Jadi dengan keseimbangan antara pola makan dengan produk itu bisa perbaikannya permanen. Iya. Soalnya banyak orang, wah sudah punya produk bagus lalu ngawur, Pak. Itu yang membahayakan ya. Bisa karba aja sendiri boleh kan? Boleh Pak, tapi kalau karbal kan fungsinya cuma menyerap karbo dari luar. Kalau kolostrum itu membantu menstabilkan kadar gula karena ada insulin-like growth factor ya Pak. Ada faktor pertumbuhan yang memperbaiki kerja sel-sel tubuhnya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Makasih. Sama-sama Pak Juan. Oke, gimana? Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, yang mau bertanya silakan. Oke, kalau nggak ada, kita segera tutup ya.